Bab 1334. Kesulitan keluarga kekaisaran. Melihat ekspresi berpikir Jerry, Yandi juga tidak terburu-buru. Dia duduk di tempatnya dengan tenang, tersenyum dengan percaya diri. Tampaknya sama sekali tidak khawatir bahwa Jerry akan menolak. Bagaimanapun menurut Yandi, desa Emperor pasti akan muncul ke dunia. Dan jika Jerry khawatir bahwa desa Emperor akan sulit dikendalikan, maka dalam situasi yang pasti ini, menggunakan dua pebelah diri alam transenden untuk membantunya adalah tindakan yang tidak bisa ditolak oleh Jerry. Namun, pada saat dia yakin bahwa Jerry tidak akan menolak, Jerry tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan desa Emperor muncul ke dunia. Bahkan jika harapan untuk menghentikannya tipis, aku juga akan mencobanya. Ketika Jerry mengucapkan hal itu, ekspresi Yandi tiba-tiba membeku. Dia berkata dengan nada tidak dipercaya, "Kau menolak?" Jerry tanpa ekspresi berkata, "Kemunculan desa Emperor akan berdampak besar. Jika kehilangan kendali, akan membawa bencana besar bagi Kyushu. Jika keluarga kekaisaran Ye ingin desa Emperor muncul, maka tentu saja aku tidak akan mengizinkannya. Bahkan jika Lindan sulit ditangani, aku akan berusaha sekuat tenaga. Setidaknya, aku telah mencoba." Melihat Jerry sangat serius, Yandi tahu bahwa harapan untuk meyakinkannya mewarisi desa Emperor sangat kecil. "Baiklah, jika kau sudah memutuskan, maka aku tidak akan mengganggu lagi." Yandi bangkit dari kursinya dan secara tiba-tiba memberikan instruksi kepada Left Song dan Right Song yang ada di sisinya. "Kalian berdua tetap bersama Tuan Yang dan patuh pada perintahnya." "Baik." Left Song dan Right Song menjawab dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun mereka memiliki hutang budi pada Yuna Wu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membayar hutang ini. Bagi pebelah diri setingkat mereka, memiliki hutang tak selesai adalah beban besar. Namun, ketika Jerry mendengar kata-kata Yandi, dia bingung. "Aku telah menolak permintaanmu. Apa maksudmu ini?" Yandi tersenyum ringan, menatap Jerry dan berkata, "Sebenarnya, kali ini aku datang mencarimu dengan membawa misi. Bibiku mengatakan bahwa dia memang ingin menggunakan hutang Left Song dan Right Song untuk membujukmu mewarisi desa Emperor. Tapi dia juga berkata, jika kau menolak, dia akan tetap membiarkan Left Song dan Right Song bersamamu." Begitu mendengar bahwa ini adalah perintah Yuna, Jerry semakin bingung. Bagaimanapun dia telah membunuh anak di luar nikah Yuna. Bahkan Yuna pun juga hampir mati di tangannya. Tapi sekarang, Yuna malah menyuruh orang lain untuk membayarkan hutang budi mereka untuk membantu dirinya. Jerry benar-benar tidak mengerti. Yandi tersenyum dan melanjutkan, "Bibiku mengatakan, dia berhutang 1 nyawa padamu. Kali ini dia menggunakan hutang budi Left Song dan Right Song untuk membantumu. Maka hutangnya lunas. Dengan begitu, jika kelak dia ingin membunuhmu, dia tidak perlu berpikir lagi." Awalnya, aku masih tidak mengerti. Apa maksudnya bibiku berhutang 1 nyawa padamu? Sekarang aku mengerti. Beberapa bulan yang lalu, saat dia kembali ke keluarga kekaisaran Wu dengan luka yang parah, sepertinya dia hampir mati di tanganmu. Jika aku tidak salah tebak, waktu itu, sebenarnya kau bisa membunuhnya. Tapi kau tidak melakukannya. Benar kan? Tadinya Jerry masih tidak mengerti mengapa Yuna menganggap bahwa dia berhutang budi padanya. Tapi akhirnya sekarang dia mengerti. Namun, dulu bukannya dia tidak ingin membunuh Yuna. Waktu itu dia sudah memasuki status menggila. Kalau dia membunuh Yuna, dia akan benar-benar kehilangan kendalinya. Oleh karena itu, dia melepaskan Yuna. Tak disangka, Yuna malah menganggap bahwa dirinya telah melepaskannya. Tentu saja, meninggalkan Left Song dan Right Song bersamamu. Aku masih memiliki sedikit harapan padamu untuk mewarisi desa Emperor. Jika kau tidak dapat menghentikan keluarga kekaisaran Ye mengendalikan desa Emperor, kuharap kau akan mempertimbangkan gagasan untuk mewarisi desa Emperor. Setelah itu,
Yandi langsung pergi. Berbalik menjauh dari Jerry dan melambaikan tangan, aku pergi. Jika kita memiliki takdir, kita akan bertemu lagi suatu saat. Yandi sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Jerry untuk menolak tawaran left dan right song tersebut dan pergi dengan sangat santai. Awalnya, Jerry yang penuh dengan kebencian terhadap Yandi, malah mulai merasakan sedikit kagum terhadapnya. Sungguh orang yang menarik. Jerry tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke arah left song dan right song yang berada di depannya. Dan berkata, jika Yandi memutuskan untuk membiarkan kalian tinggal, jika ada yang memerlukan bantuan nanti, aku akan meminta bantuan kalian. Kedua pria tua itu menggelengkan kepala. Left song berkata, tidak perlu repot-repot. Ini adalah hutang kami yang harus dibayar. Mampu melunasi dengan cara seperti ini juga merupakan hal yang baik bagi kami. Jerry tidak berkata banyak lagi. Dia melihat jam. Hanya tersisa setengah jam lagi sebelum pesta ulang tahun Lindan dimulai. Tiba-tiba, Kenko mengetuk pintu dan masuk ke dalam dengan membawa undangan berwarna emas. Kak Chen, ini adalah undangan dari keluarga Kekaisaran Ye untuk Anda. Kenko memberikan undangan tersebut kepada Jerry yang dengan kedua tangannya. Jerry tercengang. Keluarga Kekaisaran Ye juga memberiku undangan. Ini sungguh tak terduga baginya. Awalnya dia sedang mempertimbangkan bagaimana cara untuk pergi ke pesta ulang tahun Lindan Ye. Dan sekarang mereka malah memberikan undangan kepadanya. Setelah membuka undangan, isinya memang undangan untuk pesta ulang tahun 100 tahun Lindan Ye. Ini benar-benar di luar dugaan Jerry. Kak Chen, keluarga Kekaisaran Ye mungkin sudah tahu bahwa Anda akan datang ke pesta. Itulah sebabnya mereka mengundang Anda, kata Kenko. Jerry mengangguk. Tidak peduli apa tujuannya. Jika mereka mengundangku, aku pasti akan pergi sendiri. Hanya tinggal setengah jam lagi sebelum pesta dimulai. Sekarang saatnya untuk pergi. Sambil berbicara, dia sudah bangkit dan menuju pintu. Dia juga memberi perintah. Apakah kau dan Satan sudah menyiapkan semuanya dengan baik? Kak Chen, jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Kami akan siap setiap saat atas perintah Anda. Kenko mengikuti Jerry. Baiklah. Sambil berbicara, mereka berempat telah sampai di luar. Jerry yang ditemani oleh Left Song Zuo dan Right Song naik mobil yang sama, dan Kenko yang mengemudikan mobil. 20 menit kemudian, mobil Rolls-Royce hitam berhenti di depan pintu Hotel Internasional Yan. Jerry yang pertama turun dari mobil, diikuti oleh Left Song dan Right Song, seperti bodyguard. Sedangkan Kenko, setelah mengantar mereka sampai tujuan, segera meninggalkan tempat tersebut, karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mohon tunjukkan undangan. Ketika Jerry baru saja membawa kedua pria tua itu berjalan menuju pintu hotel, seorang pria parubaya dengan jas rapi tiba-tiba menghalanginya. Dan ketika dia melihat Jerry, matanya penuh dengan kewaspadaan. Nampaknya dia sudah mengenalinya. Namun Jerry bingung. Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga Kekaisaran Ye sudah mengundangnya? Jerry tidak banyak bicara. Dia hanya mengeluarkan undangan. Setelah pria parubaya itu menerima undangan itu, dia mengernyitkan kening. Maaf, kau tidak boleh masuk. Ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, beberapa pebelah diri alam dewa segera muncul dan segera mengelilingi Jerry dan kedua pria tua itu. Ekspresi Jerry seketika menjadi gelap. Mengapa aku tidak boleh masuk? Bersambung. Bab 1335. Jerry yang tegas. Jerry bisa merasakan bahwa pria parubaya di pintu sudah mengenalinya. Namun setelah memeriksa undangan, dia malah tidak diizinkan masuk. Ini tiba-tiba membuatnya merasa ada konspirasi di baliknya. Dan pria parubaya itu segera berkata, "Karena undanganmu palsu." Pada saat pria parubaya menolak Jerry masuk, Jerry sudah bisa menebak kemungkinan seperti ini.
Tetapi tidak pernah menduga bahwa itu benar. Sekarang, hanya ada 5 menit tersisa sebelum pesta ulang tahun Lindan dimulai. Dan orang yang seharusnya datang sudah datang. Jerry adalah yang terakhir. Namun, insiden di depan hotel internasional yang telah menarik perhatian banyak orang. Jerry tampak sangat marah. Dan dia menatap tajam pria parubaya itu sambil berkata, "Apakah menurutmu aku perlu menggunakan undangan palsu untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Kekaisaran Ye?" "Memangnya tidak perlu?" Pria parubaya itu bertanya balik. Tiba-tiba, Jerry tertawa, lalu melangkah maju ke depan. Di saat bersamaan, sebuah aura tekanan bela diri yang menakutkan tersebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dua ahli pembela diri alam transenden yang berada di belakangnya juga mulai melepaskan aura seni bela diri mereka. 3 ahli pembela diri alam transenden itu secara bersamaan melepaskan aura seni bela diri mereka. Dan seketika, seluruh kota Yan seakan-akan terbungkus oleh aura seni bela diri. Langit di atas hotel internasional Yan bahkan dipenuhi awan hitam dan kilat yang menyambar. Ahli pembela diri alam transenden, ketika marah, bahkan bisa memicu fenomena alam. Sehingga semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. "Aku, Jerry yang ingin masuk. Siapa yang berani menghalangiku?" Jerry dengan marah mengeluarkan teriakan. Suaranya bergaung seperti guntur yang menggema dan mencapai telinga setiap orang di ruang pesta. Awalnya, para ahli pembela diri alam transenden yang mengelilingi Jerry Yang dan kedua pria tua itu sudah sangat gemetaran. Dan mereka bahkan tidak berani untuk terus menghalanginya. Mereka segera memberi jalan untuk Jerry. Bukan karena mereka tidak ingin menghentikan Jerry, tetapi karena kekuatan yang mengerikan yang dipancarkan oleh Jerry dan dua ahli pembela diri alam transenden di belakangnya. Mereka tidak bisa menghadapinya. Jerry Yang, di dalam aula pesta. Ketika orang-orang melihat Jerry masuk ke dalam ruang pesta, semuanya terkejut. Terutama orang-orang dari keluarga Kekaisaran Ye, yang tampak sangat waspada, dan satu persatu menatap tajam Jerry. Kaisar Ye kemudian berjalan maju ke depan. Dan kekuatan alam transenden tingkat 1 dari dirinya segera meletus. Dia dengan dingin menatap Jerry sambil berkata, "Jerry Yang, ini adalah pesta ulang tahun 100 tahun ayahku. Kau tidak diundang. Tetapi kau datang begitu saja. Apa maksudnya?" Pada saat itu, Lindan tidak ada di sini. Dia sepertinya masih menunggu waktu yang tepat untuk datang. Orang-orang dari keluarga Kekaisaran Ye yang dipimpin oleh Kaisar Ye sekarang menatap Jerry Yang dengan sangat hati-hati. Bukan hanya orang-orang dari keluarga Kekaisaran Ye, tetapi juga banyak kenalan Jerry. Orang-orang dari keluarga Kekaisaran Duan, keluarga Kekaisaran Sangguan, dan keluarga Kekaisaran Long semuanya sudah tiba. Di meja utama terdepan adalah keluarga inti dari keluarga Kekaisaran Ye. Sementara di bawahnya adalah 3 meja yang berderet, yang mewakili keluarga Kekaisaran Duan, keluarga Kekaisaran Long, dan keluarga Kekaisaran Sangguan. Dan setelah masing-masing keluarga kekaisaran, adalah orang-orang teratas dari keluarga-keluarga elit dari kota kaisar yang tersebar di seluruh daratan. Ruangan pesta yang sangat besar ini sudah dipenuhi orang-orang. Selain dari 4 keluarga kerajaan besar di kota kaisar, juga ada banyak kekuatan puncak dari seluruh Kyushu. Orang-orang di pesta ini tidak semuanya mengenal Jerry. Bahkan banyak yang belum pernah mendengar nama Jerry Yang. Saat ini, seorang pemuda yang semuda ini, tiba-tiba muncul di pesta ulang tahun keluarga Kekaisaran Ye. Bisa dibayangkan, seberapa terkejutnya orang-orang. Jerry melirik Kaisar Ye dengan dingin. "Di kota Yan, tidak ada tempat yang tidak bisa kukunjungi. Apakah Kaisar Ye tidak menginginkan kehadiranku?" Kaisar Ye hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 1. Bahkan jika dibandingkan dengan Jerry, dia bahkan tidak sebanding. Apalagi dengan Left Song dan Right Song. Left Song dan Right Song menatap Kaisar Ye, seolah-olah mereka siap untuk bertindak segera saat Jerry memberikan perintah untuk menghabisi Kaisar Ye.
Kaisar Ye merasakan ancaman kuat dari Left Song dan Right Song. Dia terkejut dengan pengetahuannya tentang Jerry. Jerry hanya satu orang saja. Sekarang, ada Left Song dan Right Song. Ada apa ini? Terlihat bahwa masalah di keluarga kekaisaran Ye hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan mudah. Pada saat yang bersamaan, di meja keluarga kekaisaran Long, Garda Long berdiri dengan senyum. Kaisar Ye, Tuan Yang adalah penduduk kota Yan dan juga seorang jenius bela diri di Kyushu. Bukankah tidak ada yang salah jika dia menghadiri perayaan ulang tahun Lindan Ye? Kaisar Sangguan segera menimpal. Tentu saja, kehadiran Tuan Yang dalam perayaan ulang tahun Lindan Ye adalah berita baik. Kurasa Lindan Ye sendiri juga tidak akan keberatan. 4 keluarga kekaisaran besar Kyushu. Selain dari keluarga Kaisar Ye sendiri, Kaisar Sangguan dan Kaisar Long telah berbicara untuk mendukung Jerry. Satu-satunya yang belum berbicara adalah keluarga kekaisaran Duan. Hal ini membuat banyak orang yang tidak mengenal Jerry merasa terkejut. Mereka tidak dapat memahami mengapa seorang pemuda yang tampaknya berusia di bawah 30 tahun dapat memicu persaingan di antara 4 keluarga kekaisaran besar Kyushu. Banyak orang secara refleks menatap ke arah keluarga kekaisaran Duan. Jelas sekali mereka ingin tahu sikap keluarga yang belum menyatakan sikap mereka. Kaisar Duan tentu sadar akan perhatian itu. Dia memandang Kaisar Ye dengan senyuman dan berkata, "Tentu saja, Tuan yang pasti menghormati Lindan Ye. Pada hari ini yang begitu bersejarah, izinkanlah Tuan yang untuk duduk." Kaisar Duan memang seorang yang sangat licik. Dengan jelas mengindikasikan bahwa Jerry datang untuk menghormati Lindan Ye. Dia juga meminta Kaisar Ye untuk mempersilakan Jerry duduk. Sehingga dia berhasil menjaga keseimbangan di antara keduanya. Tetapi sekaligus, dia juga tidak bisa memuaskan keduanya. Jerry melirik tajam Kaisar Duan dan dingin berkata, "Aku belum pernah memiliki niat untuk menghormati Lindan Ye." Setelah berkata demikian, tanpa mempedulikan keinginan Kaisar Ye, dia dengan tegas berjalan ke depan dan duduk di tempat teratas. Di meja keluarga kekaisaran Ye. Tidak hanya itu, dia bahkan duduk di tempat yang semula adalah milik Lindan Ye. Hal itu mengagetkan banyak orang. Kaisar Duan, setelah mendapatkan sindiran tajam dari Jerry, merasa sedikit tidak nyaman. Setelah mempertimbangkan perselisihan antara Jerry dan keluarga kekaisaran Ye, Kaisar Duan baru menyadari bahwa ucapannya barusan sangat membuat Jerry kesal. Jerry yang, ketika Kaisar Ye melihat Jerry duduk di tempat yang semestinya milik Lindan, kemarahannya mencapai puncak yang tidak dapat dia kendalikan. Tetapi Jerry seolah-olah tidak mempedulikan kemarahan Kaisar Ye dan sebaliknya, memerintahkan Left Song dan Right Song. "Kalian juga duduk." Left Song dan Right Song tentu saja dengan patuh mengikuti perintah Jerry. Mereka masing-masing meraih satu lengan Kaisar Ye dari sisi kiri dan kanan. Lalu dengan keras menarik 2 tokoh senior dari keluarga kekaisaran Ye dari kursi mereka dan memindahkan mereka ke samping. Orang-orang yang biasanya ditempatkan di samping Lindan memiliki posisi dan status yang sangat tinggi dalam keluarga kekaisaran Ye. Bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Ye sendiri. Namun saat ini, mereka seolah-olah dilempar ke samping oleh Left Song dan Right Song. Kemudian, Left Song dan Right Song duduk. Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Semua orang tampak tercengang. Namun, berbeda dengan reaksi terkejut orang-orang lain. Anggota keluarga kekaisaran Ye, khususnya Kaisar Ye, marah dengan tidak terkendali. Hingga mata Kaisar Ye tampak memancarkan api kemarahan. "Jerry Yang, kau cari mati." Kaisar Ye hampir menggertakkan gigi ketika mengucapkan kalimat itu. Bersambung.